Selamat siang teman-teman. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Di sini ada Green Rian dia dengan NIM 80 2014 053, lalu ada Oi Nata Yanasya Siswo H dengan NIM 80 2019 026, lalu ada Febrianti L Lakame dengan NIM 80 2019 032, lalu ada Emanuela H Christian dengan NIM 80 2019 102, lalu ada Eglin Likumahua dengan NIM 80 2019 167, lalu ada Septriadi Antoni dengan NIM 80 2019 191, lalu dengan Yuliana Runwaropen dengan NIM 80 2019 192, lalu ada Adriani M Salian dengan NIM 80 2019 241. Semoga menikmati. Selamat pagi semuanya, saya Emanuela Yuning Kristiana, NIM 80 2019 102. Saat ini saya akan menjelaskan komunikasi nonverbal. Nah, jadi apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan contohnya seperti perubahan nada saat berbicara, kontak mata, ekspresi wajah, volume, dan sebagainya. Di dalam buku juga dijelaskan bahwa perilaku nonverbal ini adalah dimensi komunikasi manusia yang paling kuat. Nah, itu menurut Berdistel tahun 1970, sistem nonverbal ini menyumbangkan 65-93% dari makna total komunikasi. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dampak komunikasi nonverbal ini mencakup segala sesuatu dari pakaian, postur tubuh, hingga perubahan nada suara. Menurut Hickson tahun 2004, komunikasi nonverbal ini mencerminkan semua nilai dan norma dari budaya dan komunitas dari lingkungan tempat kita berada. Dan komunikasi nonverbal ini dapat dilihat, dirasakan, dan didengar. Komunikasi nonverbal ini juga dipersepsikan sebagai sistem yang lebih jujur. Maksudnya apabila perilaku verbal dan nonverbal tidak konsisten, kebanyakan orang akan mempercayai perilaku nonverbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi nonverbal. Ini menurut Knapp tahun 1978 dan menurut Ekman tahun 1965. Nah, di sini fungsi komunikasi nonverbal itu ada 6. Yang pertama itu untuk menekankan. Nah, di sini untuk menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari suatu hal. Nah, contohnya saja ketika kita ingin memperjelas suatu hal atau suatu kata, kita bisa menggunakan dengan cara memukul tangan kita ke meja. Dan yang kedua itu untuk melengkapi. Ini digunakan untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan. Contohnya saja ketika kita menceritakan kisah lucu kepada lawan bicara kita atau teman kita bisa saja tertawa atau tersenyum. Nah, yang ketiga itu untuk menunjukkan kontradiksi. Nah, di sini untuk mempertentangkan pesan verbal dengan gerakan nonverbal. Contohnya mengedipkan mata. Yang keempat itu untuk mengatur, gerak-gerik untuk mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan kita, seperti mengerutkan bibir dan mencodongkan badan ke depan. Nah, yang kelima untuk mengulangi. Ini digunakan untuk mengulangi makna dari pesan yang disampaikan kepada teman kita atau lawan bicara kita. Dan yang terakhir itu untuk menggantikan. Contohnya seperti kata oke, dan bisa juga dengan menganggukkan kepala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Di sini saya Septriadi Antoni dengan NIM 80 2019 1. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih persamaan dan perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, yang pertama kita akan membahas persamaannya dulu, yaitu komunikasi nonverbal itu bersifat simbolis yang artinya ambigu, abstrak, dan semena-mena. Itu oleh karena itu, kita tidak yakin apa arti sebuah senyuman atau gerak tubuh. Terus, kita tidak dapat menjamin orang lain akan mengerti juga makna yang kita ingin ekspresikan dengan perilaku non-verbal kita sendiri. Ini juga seperti komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan interpretasi kita atas perilaku non-verbal. Lalu, persamaan antara kedua sistem komunikasi ini adalah bahwa keduanya terikat budaya. Komunikasi nonverbal, kita mencerminkan dan mereproduksi semua nilai dan komunitas sosial tertentu
di mana kita berada berbeda-beda di berbagai budaya. Lalu terakhir, komunikasi verbal dan nonverbal bisa disengaja maupun tidak disengaja. Nah, contohnya di saat komunikasi verbal jadi tidak sengaja, itu di saat jika pewawancara menanyakan Anda sebuah pertanyaan sulit. Ekspresi wajah Anda bisa menunjukkan bahwa Anda tidak siap atau Anda bisa berbicara tanpa kata bahasa. Nah, itu tadi persamaannya. Lalu di sini ada perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, terdapat di antara kedua sistem informasi ini. Pertama, komunikasi nonverbal dipersepsikan sebagai sistem yang lebih jujur. Jika perilaku verbal dan nonverbal tidak konsisten, kebanyakan orang mempercayai perilaku nonverbal, yang dimana perilaku nonverbal di sini lebih dipercaya ketimbang perilaku verbal. Hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa perilaku nonverbal dapat dipercaya ketimbang komunikasi verbal. Lagi pula, kita sering dengan sengaja mengendalikan keduanya. Tidak seperti komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal memiliki banyak saluran. Komunikasi verbal biasanya muncul di dalam satu saluran saja. Komunikasi verbal oral diterima melalui pendengaran, dan komunikasi verbal tertulis dan bahasa isyarat diterima melalui penglihatan. Sebaliknya, jika komunikasi nonverbal dapat dilihat, dirasakan, didengar, dicium. Lalu yang terakhir, komunikasi verbal bersifat terputus-putus, sementara nonverbal lebih berkesinambungan. Simbol verbal mulai dan berhenti. Kita mulai berbicara pada suatu momen dan berhenti pada suatu momen yang lain. Sebaliknya, jika komunikasi nonverbal itu cenderung mengalir terus-menerus. Sebelum kita berbicara, ekspresi wajah dan postur sudah mengekspresikannya terlebih dahulu. Jadi, begitulah perbedaan dan persamaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Adriani Maria Salian, NIM 80 2019 241. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik prinsip-prinsip dalam komunikasi nonverbal, yaitu yang kedua ada melengkapi atau menggantikan komunikasi verbal. Nah, ada 5 cara perilaku nonverbal berinteraksi dengan komunikasi verbal. Yang pertama yaitu perilaku nonverbal bisa mengulangi pesan-pesan verbal, seperti ketika kita menjawab seseorang dengan kata iya dan menganggukkan kepala. Kita berkata iya sambil menganggukkan kepala. Ataupun saat kita sedang presentasi di depan umum, kita menunjukkan jari 1, 2, 3 untuk mengisyaratkan topik 1, topik 2, atau topik 3 dalam pembahasan yang kita bahas. Yang kedua ada perilaku nonverbal dapat mempertegas komunikasi verbal, seperti ketika kita menggunakan perubahan nada untuk menekankan kata-kata tertentu. Yang ketiga, perilaku nonverbal dapat melengkapi atau menambahkan pada kata-kata. Misalkan ketika seseorang berjumpa dengan kita, lalu mereka bilang senang bisa bertemu dengan kamu, lalu sambil memberikan senyuman. Nah, yang keempat, perilaku nonverbal itu dapat bertentangan dengan pesan verbal, seperti ketika seseorang dia berkata semuanya baik-baik saja, tapi dengan nada marah. Nah, itu bertentangan dengan ucapan dia, bertentangan dengan pesan verbal yang dia katakan. Dan yang kelima ada terkadang kita mengganti komunikasi verbal dengan perilaku nonverbal, seperti ketika seseorang bertanya, di mana bukuku? Kita tidak memberitahu dengan pesan verbal seperti itu di sana, tapi kita bisa saja menunjuk di sana, tapi tidak dengan pesan verbal, kita hanya menunjuk. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya mengenai
prinsip komunikasi nonverbal yang ketiga, yaitu mengatur interaksi. Nah, seperti yang kita tahu, seperti yang sudah kita alami setiap hari, bahwa saat kita sedang berbicara dengan seseorang, saat sedang berkomunikasi dengan seseorang, kita pasti sudah tahu kapan orang tersebut selesai berbicara, kapan waktunya bagi kita untuk berbicara, atau kapan waktunya bagi kita untuk merespons lawan bicara kita. Nah, jarang sekali dalam komunikasi ini pesan verbal memberitahu kita bahwa kapan kita harus berbicara dan kapan kita berhenti untuk berbicara. Sebaliknya, dalam komunikasi biasanya itu diatur secara nonverbal ketika kita tahu kapan harus berhenti dan kapan harus memulai komunikasi atau pembicaraan. Membentuk makna tingkat hubungan. Tingkatan makna berdasarkan hubungan mendefinisikan identitas dan hubungan orang. Dalam hal ini, komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat daripada komunikasi verbal. Dalam menyampaikan makna-makna di tingkat hubungan, beberapa ahli komunikasi menyebut komunikasi nonverbal sebagai bahasa hubungan. Komunikasi nonverbal digunakan untuk menyampaikan 3 dimensi makna dalam tingkat hubungan, yaitu responsif, kesukaan, dan kekuasaan. Namun, bagaimana kita menyampaikan makna hubungan dan apa arti dari perilaku nonverbal spesifik tergantung dari aturan komunikasi yang telah dipelajari dari budaya tertentu. Selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip komunikasi nonverbal yang kelima, yaitu mencerminkan nilai budaya. Seperti komunikasi verbal, pola komunikasi nonverbal juga mencerminkan aturan komunikasi dari budaya dan komunitas sosial tertentu. Oleh karena itu, hal ini mengimplikasikan bahwa kebanyakan perilaku nonverbal tidak bersifat insting, tetapi dipelajari dari proses sosialisasi, sehingga perilaku nonverbal yang ada pada setiap orang itu berbeda-beda, terlebih berbeda-beda dari budaya yang mereka anut. Nah, contohnya seperti budaya orang-orang di Brasil, mereka beraktivitas, mereka lebih sering berdesak-desakan misalkan dalam sebuah tempat perbelanjaan, dalam bis maupun dalam lift, dan mereka itu terkadang tidak meminta maaf saat sedang menabrak orang lain atau tidak menegur mereka. Nah, sama juga dengan orang-orang di negara Hong Kong, mereka di sana terbiasa hidup dalam jarak yang sangat dekat. Oleh karena itu, privasi atau teritorial itu tidak umum bagi mereka. Nah, selain itu di beberapa budaya menunjukkan emosi secara nonverbal itu adalah hal yang biasa, sedangkan bagi budaya lain, mereka lebih memilih untuk tidak mengekspresikan emosinya. Lalu ada juga pola kontak mata yang mencerminkan nilai budaya-budaya, seperti di Amerika Serikat. Di sana mereka terus terang menyatakan pernyataan mereka secara tegas dan mereka itu dihargai. Namun seperti di banyak negara di Asia dan Eropa, kontak mata langsung itu dianggap kasar dan tidak hormat terhadap orang lain. Nah, selain itu juga perilaku sambutan, perilaku menyambut orang lain juga berbeda-beda. Seperti di Amerika Serikat dan negara Barat, berjabat tangan dengan orang lain adalah cara yang paling umum, yang paling biasa orang lain lakukan untuk menyambut orang lain. Sedangkan bagi orang-orang di Meksiko, sapaan untuk menyambut orang lain itu adalah dengan cara berpelukan, dan
dengan cara membungkuk itu biasanya dilakukan oleh orang-orang di budaya Asia seperti negara Korea, Jepang. Sekian dari saya, terima kasih. Dimensi pertama dari makna dalam tingkat hubungan yaitu responsif. Menunjukkan sikap seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan postur tubuh terjadi ketika kita mengindikasikan ketertarikan pada orang lain. Biasanya kita mengisyaratkan ketertarikan dengan mengunci pandangan dan memperagakan postur yang penuh perhatian sebagai bentuk respons kita. Namun dalam beberapa hal, kontak mata tidak selalu berarti sama di semua budaya atau situasi. Juga harmoni antar postur dan ekspresi wajah orang-orang dapat mencerminkan seberapa nyamannya mereka dengan satu sama lain. Budaya yang berbeda-beda mengajarkan para anggotanya aturan yang berbeda juga dalam bentuk respons. Contohnya di dunia barat, komunitas bicara feminis menekankan sensitivitas kepada orang lain, sehingga pada umumnya perempuan menunjukkan respons emosional dan ketertarikan yang lebih besar daripada laki-laki dalam menafsirkan emosi orang lain. Dimensi kedua yaitu kesukaan. Seringkali senyum dan sentuhan ramah biasanya mengindikasikan perasaan positif sebagai bentuk bahwa orang itu memberikan simpati atau rasa sukanya terhadap lawan bicaranya atau orang yang dituju. Sementara kerutan dahi dan postur menantang mengekspresikan antagonis atau sikap yang kurang mendukung. Nah, contohnya itu seperti pasangan yang bahagia, mereka akan duduk berdekatan dan akan terlibat di dalam lebih banyak kontak mata daripada pasangan yang tidak bahagia. Demikian juga di tempat kerja. Nah, orang-orang yang saling menyukai itu akan sering terlihat duduk bersama dan bertukar kontak mata. Juga tersenyum kepada satu sama lain. Dimensi ketiga dari makna dalam tingkat hubungan yaitu kekuasaan atau kontrol. Dalam hal ini, perilaku nonverbal biasanya digunakan untuk menyatakan dominasi, mengekspresikan keseganan, dan menegosiasikan status dan pengaruh. Nah, pada umumnya, orang-orang yang lebih berkuasa akan mengambil ruang lebih banyak, menggunakan volume lebih besar, dan gerak tubuh yang lebih tegas. Contohnya, orang yang berkuasa seperti atasan akan memiliki lebih banyak kontrol terhadap orang yang kurang berkuasa seperti sekretaris. Sebagaimana yang telah diamati, jumlah ruang yang dimiliki seseorang seringkali menjaminkan secara langsung kekuasaannya. Jumlah ruang yang dimaksud ini seperti kekuasaan seseorang itu tergantung di mana orang itu menduduki peringkat. Jadi semakin orang itu di atas, maka dia akan memiliki lebih banyak kontrol terhadap bawahannya. Oke teman-teman, setelah kita sudah mempelajari mengenai pengertian komunikasi nonverbal dan perbedaannya dengan komunikasi verbal, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut yaitu mengenai tipe-tipe komunikasi nonverbal. Tipe-tipe komunikasi nonverbal ini ada 9 tipe yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Baik, berikutnya ada akronemis. Akronemis merupakan bagaimana cara kita mempersepsikan dan menggunakan waktu untuk mendefinisikan identitas dan interaksi. Nah, dalam sebuah studi awal, Nancy Hanley pada tahun 1977 menemukan sebuah aturan budaya yang berlaku, yang mana mengatakan bahwa seseorang dengan status atau kedudukan yang lebih tinggi dapat memiliki kecenderungan untuk membuat orang lain menunggu. Begitupun sebaliknya, orang-orang dengan kedudukan yang lebih rendah
atau status lebih rendah dituntut untuk tepat waktu. Pengumuman ini kemudian diperkuat oleh Levin dan Lorenzein pada tahun 1999 melalui risetnya bahwa waktu dan status memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya, saat kita berkuliah, dosen dapat datang terlambat dan mahasiswa dituntut untuk datang tepat waktu. Tetapi pada saat mahasiswa yang datang terlambat, dosen kemudian akan memberi teguran atau hukuman. Nah, jumlah waktu yang kita gunakan dengan orang yang berbeda mencerminkan prioritas interpersonal kita. Nah, misalnya kita cenderung lebih memilih menghabiskan waktu bersama dengan orang yang kita sukai seperti sahabat, keluarga maupun pacar dibanding dengan orang yang tidak kita sukai atau orang yang membosankan. Nah, sehingga dengan menambah waktu dengan orang-orang tersebut dapat membangun atau mempererat hubungan kita dengan mereka. Tetapi sebaliknya, dengan mengurangi waktu kebersamaan bersama mereka, itu menandakan adanya penurunan keterkaitan. Nah, berikutnya ada parabahasa. Parabahasa merupakan komunikasi vokal yang tidak meliputi kata-kata dan dapat berupa suara seperti bergumam dan terengah-engah dan memiliki kualitas vokal seperti volume, nada, irama, dan perubahan nada. Nah, suara merupakan instrumen serbaguna yang dapat memberitahu orang lain bagaimana cara menafsirkan atau menerjemahkan diri seseorang dan apa yang ia katakan. Isyarat vokal digunakan agar orang lain dapat menafsirkan apa yang ingin disampaikan, baik itu gurauan, ancaman, pernyataan fakta, dan hal-hal lainnya. Manusia menggunakan suara untuk mengkomunikasikan perasaannya, misalnya berbisik dan berteriak. Berbisik seringkali mengisyaratkan kerahasiaan, sedangkan berteriak mengisyaratkan kemarahan atau amarah. Begitu pula pada saat menghela napas. Hal ini dapat bergantung pada konteksnya. Misalnya dapat berarti mengungkapkan rasa empati, kebosanan, ataupun kepuasan. Nah, sebuah riset mengatakan nada suara merupakan kinetik, haptik, penampilan fisik, artefak, proxemis, fitur-fitur lingkungan, kronemis, parabahasa, dan juga keheningan. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu kinetik. Kinetik ini adalah tipe komunikasi nonverbal yang berupa postur dan gerakan tubuh kita juga mencakup wajah, di mana ada beragam ekspresi yang dapat ditunjukkan melalui wajah kita. Nah, kenapa sih kinetik yaitu postur dan gerakan tubuh ini dapat dikategorikan sebagai tipe komunikasi nonverbal? Karena melalui postur dan gerakan tubuh kita itu dapat memperlihatkan jati diri kita orang yang seperti apa, dan kemudian orang akan menilai kita lewat postur dan gerakan tubuh, dan hal itu yang akan menentukan perlakuan orang lain terhadap kita seperti apa. Contohnya misalnya kita melakukan presentasi di kelas. Kita memiliki postur tubuh yang tegak, kemudian kita sering menggunakan tangan kita ketika berpresentasi dan mata kita tertuju kepada audiens atau penonton, teman-teman di kelas. Kemudian kita juga sering tersenyum ketika melakukan presentasi, maka orang yang melihat presentasi kita ini akan berpikir bahwa kita adalah seorang profesional dan menguasai materi dari presentasi kita, sehingga tidak ada kegugupan yang ditampilkan. Tapi ketika misalnya kita presentasi di kelas, kemudian kita sering memainkan tangan kita di belakang atau menggigit kuku, atau mata kita tidak tertuju kepada audiens tapi melihat ke arah yang lain seperti itu, dan pundak kita misalnya tidak tegak tapi turun ke bawah lesu, maka orang lain itu akan menyimpulkan bahwa ini kayaknya dia sedang gugup atau tidak profesional dalam menyampaikan presentasi atau tidak menguasai, seperti itu. Nah, menurut Guns dan kawan-kawan pada tahun 2002, mereka menyatakan bahwa seseorang yang penyampaian komunikasi nonverbal kinetik berupa postur dan gerakan tubuh yang vital atau yang baik itu akan cenderung disukai oleh orang lain dan mendapat perlakuan yang baik dibandingkan dengan orang-orang yang menunjukkan komunikasi nonverbal melalui postur dan gerakan tubuh yang tidak semangat.
Jadi orang yang punya komunikasi nonverbal yang baik itu cenderung akan diperlakukan baik juga dibandingkan dengan orang yang komunikasi nonverbalnya disampaikan dengan kurang baik. Misalnya dalam suatu pertemanan kelompok, kita kadang bisa melihat ya ada orang yang ceria sekali, dia tersenyum, sangat ramah dengan orang lain, kemudian ketika bercerita dia selalu melihat mata orang tersebut, tidak mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Pasti kita lebih senang berteman dengan orang tersebut karena merasa nyaman dan dihargai dibandingkan dengan teman kita yang lain, misalnya yang kalau misalnya kita ajak untuk bercerita itu di matanya ke tempat lain, kemudian posisi tubuhnya itu tidak menghadap kita tapi ke samping atau sebagainya, kemudian dia jarang tersenyum, misalnya mukanya datar, maka kita juga tidak nyaman ya mau berteman dengan orang seperti itu, dan akan cenderung memberikan perlakuan yang juga tidak baik, misalnya kita menjauhi atau bahkan ada orang yang sampai menggosipkan di belakang. Nah, itu yang dimaksudkan Kunz dan kawan-kawan pada tahun 2002, bahwa orang yang menampilkan komunikasi nonverbal melalui postur dan gerakan tubuh yang baik akan diperlakukan baik pula dibandingkan dengan yang sebaliknya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai postur dan gerakan tubuh yang ada pada tipe komunikasi nonverbal yaitu kinetik, dan sekarang kita juga akan mempelajari mengenai ekspresi wajah, karena tadi kinetik itu bukan saja postur dan gerakan tubuh tapi juga mencakup wajah kita di mana ada beragam ekspresi. Nah, dari wajah ini juga kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, makanya dia dikategorikan sebagai tipe komunikasi nonverbal. Bagaimana wajah ini dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain? Contohnya, misalnya kalau kita mempertanyakan, misalnya ada seseorang yang mempresentasikan ide atau opininya di depan kelas, lalu kita kemudian mempertanyakan apa yang sedang dia katakan, biasanya kita akan mengerutkan alis kita, itu sebagai tanda untuk mempertanyakan. Atau kalau misalnya kita tidak setuju dengan suatu statement dari orang lain, kita cenderung mata kita itu akan lebih tajam mengarah kepada orang tersebut. Atau sebaliknya, kalau misalnya kita setuju dengan statement orang lain, maka kita biasanya akan tersenyum atau mengangguk-anggukkan kepala kita. Nah, itu termasuk dari ekspresi wajah yang dimana adalah tipe komunikasi nonverbal kinetik, seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang kedua, tipe komunikasi nonverbal yang kedua itu haptik. Jadi haptik ini berupa sentuhan. Jadi sentuhan itu juga bisa membuat kita berkomunikasi dengan orang lain tapi tidak melalui kata-kata, melalui sentuhan. Sentuhan ini dapat mengisyaratkan misalnya rasa sayang kita kepada orang lain. Contohnya itu dengan memeluk orang lain atau sekedar untuk menggenggam tangan mereka. Nah, ini juga dari sentuhan itu juga dapat mengisyaratkan rasa setuju atau dukungan yang kita berikan kepada orang lain, seperti misalnya menepuk pundaknya atau juga menggenggam tangan juga bisa. Tapi sentuhan ini juga bisa mengisyaratkan rasa marah atau emosi kita kepada orang lain melalui cengkeraman misalnya. Nah, menurut para ahli komunikasi, Whitman dan kawan-kawan pada tahun 1999, mereka menyatakan bahwa sentuhan ini ternyata juga bisa mengindikasikan kesehatan, suatu kehidupan yang sehat. Jadi dari riset-riset itu juga menunjukkan bahwa ibu-ibu yang di dalam keluarga itu disfungsional, ternyata mereka itu ditemukan jarang memberikan atau lebih sedikit memberikan sentuhan kepada anak-anak mereka dibandingkan dengan ibu-ibu yang sehat keluarganya, itu mereka lebih banyak memberikan sentuhan kepada anak-anak. Nah, hal ini juga mau menunjukkan bahwa sentuhan itu sangat penting bagi perkembangan bayi, di mana orang tua itu dapat menyalurkan ekspresi rasa sayangnya kepada anak dan begitu pun sebaliknya. Nah, tapi dari sentuhan ini ada perbedaan penyampaian sentuhan dari perempuan dan laki-laki. Jadi selain untuk
sentuhan selain untuk mengekspresikan rasa sayang kita, dukungan atau emosi, ternyata sentuhan ini juga bisa mengisyaratkan kekuasaan atau status seseorang. Nah, di sini akan kita bahas perbedaan sentuhan oleh laki-laki dan perempuan, perbedaan penggunaannya. Jadi biasanya sentuhan itu dimaknakan atau digunakan oleh laki-laki untuk menunjukkan kekuasaan atau status dia. Contoh kecilnya misalnya saat berpacaran, biasanya laki-laki itu akan menggandeng tangan kita atau merangkul bahu kita, itu untuk menunjukkan kepada misalnya laki-laki lain atau orang lain bahwa ini adalah milik saya. Seperti itu menunjukkan kekuasaan dan status. Atau misalnya sekedar untuk misalnya kita menyeberang jalan, maka mereka akan menggenggam tangan kita untuk mau menyatakan bahwa dialah orang yang berperan dalam melindungi cewek tersebut, pacarnya, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya perempuan, mereka akan menggunakan sentuhan itu lebih untuk mengekspresikan perasaan mereka, rasa sayang mereka kepada pasangan, misalnya dengan memeluk pacarnya atau sekedar mengelus-elus gitu. Atau perempuan juga malah lebih suka dielus-elus atau diberikan sentuhan, karena dengan begitu mereka dapat merasakan bahwa pasangan mereka ini juga memiliki rasa sayang yang sama, karena perempuan menganggap sentuhan itu sebagai bukti dari rasa sayang atau cinta, seperti itu. Jadi komunikasi nonverbal itu juga bisa dikomunikasikan lewat sentuhan kita. Nah, tipe komunikasi nonverbal yang ketiga yaitu penampilan fisik. Jadi penampilan fisik itu juga termasuk dalam komunikasi nonverbal, dan dia dianggap sebagai budaya yang penting di budaya barat. Kenapa? Karena biasanya penampilan fisik ini seringkali kita jadikan sebagai faktor utama penilaian dasar terhadap orang lain. Jadi kita menilai orang lain itu seperti apa, juga status sosialnya di masyarakat itu juga biasanya melalui penampilan fisik. Nah, penampilan fisik ini misalnya warna kulit, kemudian tinggi badan, kemudian berat badan, dia adalah orang yang kurus atau gendut, kemudian rambutnya lurus atau tidak, dan bisa juga pakaian yang dia gunakan atau aksesoris yang digunakan. Seperti itu termasuk dalam penampilan fisik. Nah, biasanya penampilan fisik ini kemudian akan menentukan tingkat daya tarik seseorang di mata orang lain, dan juga bisa menentukan pertemanan kita. Bedanya penampilan fisik dengan tipe komunikasi nonverbal yang pertama yaitu kinetik adalah, kalau kinetik itu benar-benar hanya postur dan gerakan tubuh saja, tapi kalau penampilan fisik itu yang dinilai itu adalah apa yang kita gunakan, apa yang ada pada diri kita. Misalnya pakaian kita itu pakaian yang mewah atau kalau yang sederhana, kita orang yang tinggi atau yang pendek. Tapi kalau kinetik itu postur dan gerakan tubuh, apakah dia orang yang berjalan dengan penuh semangat, tegak, atau berjalan dengan menyeret-nyeret kaki atau lesu misalnya, seperti itu. Nah, contoh dari penampilan fisik yang dijadikan sebagai komunikasi nonverbal di kehidupan sehari-hari itu misalnya ketika kita sedang berjalan, kemudian kita melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan pakaian compang-camping dan robek-robek, kemudian rambutnya itu tidak ditata dengan rapi, kemudian mukanya itu lusuh, kotor, lalu kemudian di sebelah tangannya itu dia memegang sebuah kotak yang berisikan uang receh. Nah, kita itu dari melihat penampilan laki-laki ini, kita kemudian akan menyimpulkan bahwa oh, ini kayaknya laki-laki ini adalah seorang pengemis, tanpa sebenarnya kita tidak memiliki bukti-bukti yang jelas apakah orang ini benar-benar pemulung atau tidak. Karena bisa saja laki-laki ini misalnya adalah seorang aktor yang pada saat itu sedang berperan sebagai pengemis, tapi kebalikannya bisa juga benar, laki-laki ini adalah pengemis. Nah, ini mengapa penilaian dasar atas penampilan fisik ini seringkali tidak akurat. Jadi apa yang kita nilai dari orang lain berdasarkan penampilan fisiknya bisa saja
malah berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana penampilan fisik ini kemudian bisa menentukan daya tarik seseorang dan pertemanan. Contohnya itu misalnya dalam sebuah pertemanan, kita sedang misalnya di sebuah kelas di mana kita tidak mengenal siapa-siapa, dan kemudian kita ingin mencari siapa sih di dalam ruangan ini yang bisa dijadikan teman. Nah, berdasarkan diri kita sendiri, kita misalnya adalah orang yang bekerja keras, kemudian orang yang tekun belajar, kita senang berteman dengan orang-orang yang juga bekerja keras dan tekun misalnya. Nah, kita juga akan mencari teman yang punya sifat-sifat yang atau kesamaan-kesamaan yang sama dengan diri kita. Nah, ketika di dalam ruangan itu kita melihat ada seorang perempuan yang misalnya dia menggunakan kacamata, kemudian pakaiannya sangat rapi, kemudian di atas mejanya itu dia sudah menyiapkan buku-buku dan pena, kita akan kemudian menyimpulkan bahwa kayaknya perempuan ini juga adalah orang yang tekun belajar, dia adalah orang yang pekerja keras misalnya, dibandingkan dengan perempuan yang duduk di sebelahnya yang tidak menggunakan pakaian yang begitu rapi, misalnya hanya kaos dengan celana jeans dan sepatu, kemudian dia tidak menggunakan kacamata dan di atas mejanya itu kosong, tidak ada buku atau pena, dan dia tidak membawa tas sama sekali. Maka kita akan menyimpulkan bahwa ini perempuan ini kayaknya bukan tipe orang yang pekerja keras dan tekun, kayaknya dia orang yang malas misalnya. Padahal kenyataannya juga kita tidak tahu dan tidak akurat juga kesimpulan ini. Bisa saja kebalikannya, orang yang wanita yang tadi menggunakan kacamata mungkin saja dia orang yang malas dibandingkan dengan perempuan yang satunya. Tapi kemudian karena kita sudah menyimpulkan seperti itu, lalu kita akhirnya memilih perempuan yang berkacamata tadi untuk menjadi teman kita, karena kita anggap merupakan orang yang bekerja keras dan tekun, sehingga daya tarik wanita tersebut lebih besar dibandingkan daya tarik wanita yang satunya di mata kita. Nah, itu yang kita sebut sebagai penampilan fisik sebagai komunikasi nonverbal. Tadi sempat dikatakan bahwa penampilan fisik ini dianggap sangat penting di budaya barat, karena biasanya di penampilan fisik itu dia punya standar-standar ketentuan di berbagai daerah yang dijadikan juga sebagai budaya. Jadi misalnya di daerah yang A, daya tarik seseorang itu akan semakin tinggi kalau misalnya dia memiliki kulit yang putih dibandingkan orang yang punya kulit sawo matang. Sedangkan di daerah B misalnya, daya tarik seseorang itu semakin tinggi kalau misalnya dia punya tubuh yang lebih besar daripada orang lain. Jadi di setiap budaya, di setiap daerah itu dia memiliki standar-standar yang berbeda-beda. Biasanya kita sebut sebagai standar kecantikan ya di masa sekarang ini. Nah, karena standar-standar tadi itu biasanya akan timbul berbagai gangguan dan juga penyimpangan-penyimpangan perilaku yang dilakukan seseorang, yang dihasilkan karena seseorang itu ingin mencapai standar-standar tadi. Kalau gangguan itu misalnya terjadi gangguan makan ya, karena di dunia sekarang ini kan standar kecantikan bagi wanita itu harus memiliki tubuh yang langsing, jadi tidak boleh gendut, kemudian kulitnya harus putih mulus, rambutnya harus lurus misalnya. Jadi biasanya perempuan-perempuan itu akan mengalami gangguan makan karena mereka diet yang berlebihan, jadi akan menyebabkan gangguan makan tadi. Dan gangguan makan ini juga bisa berakibat fatal sampai kepada kematian. Nah, sedangkan misalnya dari laki-laki standarnya itu harus berotot, kemudian dia harus tinggi, jadi laki-laki itu tidak boleh pendek dan tidak boleh gendut misalnya, harus berotot. Kemudian akan ada penyimpangan-penyimpangan perilaku, misalnya untuk mencapai ketentuan-ketentuan tadi, maka laki-laki yang tubuhnya pendek dan tidak berotot itu dia akan mengkonsumsi obat-obat terlarang untuk meningkatkan tinggi badannya dan secara cepat meningkatkan massa otot di tubuhnya untuk kemudian dianggap tertarik oleh dunia ini, seperti itu. Jadi penampilan fisik juga bisa menyebabkan
gangguan dan penyimpangan karena adanya standar-standar yang ditentukan di dunia ini. Jadi seseorang itu harus mencapai standar penampilan yang fisik seperti ini untuk kemudian diakui seperti itu. Penampilan fisik. Komunikasi nonverbal yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wiyana Syasi Suhartono, NIM 802019 026. Nah, di sini aku akan jelasin tentang artefak, di mana artefak ini menjadi komunikasi nonverbal. Nah, artefak itu sendiri adalah objek pribadi yang dapat memberikan informasi mengenai identitas dan melakukan personalisasi lingkungan kita. Nah, kita membentuk citra diri atau gambaran diri sendiri itu dari objek yang kita pakai atau kita bawa. Contohnya adalah suster. Suster itu kan pakaiannya serba putih dan selalu menggunakan stetoskop yang ada di lehernya. Nah, contoh lainnya adalah biasanya dosen saat mengajar itu membawanya tuh tas koper kecil dan mahasiswa itu pakainya ransel. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi dia itu sebenarnya siapa. Nah, fungsi dari artefak juga sebagai mengidentifikasi pengaturan dan wilayah pribadi. Kita mengklaim ruang privat kita dengan mengisi dengan objek yang berarti bagi kita dan mencerminkan pengalaman kita. Nah, contohnya ada seorang seniman. Nah, dia akan memberikan gambar-gambar seniman yang bertema-temakan seniman itu di dinding rumahnya. Nah, contoh lainnya adalah keluarga yang religius akan menggunakan objek gambar dengan adegan suci. Kayak contohnya pastor atau ustadz dan lain-lain, dia akan menempelkan gambar yang memang menandakan keagamaan di dinding rumahnya. Nah, artefak juga melambangkan hubungan dengan pengalaman penting dalam kehidupan kita. Contohnya foto wisuda kita tempel di dinding-dinding rumah atau ruang keluarga kita. Nah, itu adalah pengalaman penting. Atau waktu ulang tahun kita ke-17 tahun, biasanya kita akan menempelkan foto itu di kamar kita. Nah, kita juga menggunakan artefak untuk mengekspresikan identitas etnis kita. Contohnya adalah etnis Tionghoa. Nah, biasanya etnis Tionghoa ini di hari-hari tertentu itu menggunakan baju Shanghai atau Cheongsam atau dapat disebut Jibao. Nah, artefak juga dapat melambangkan mengenai status hubungan seperti cincin pernikahan atau cincin tunangan. Nah, selanjutnya adalah proxemis. Proxemis ini adalah ruangan dan bagaimana kita menggunakannya sebagaimana orang tersebut memberikan informasi tentang dirinya. Nah, setiap budaya juga memiliki norma tersendiri dalam sistem penataan ruang. Nah, ruang ini juga bisa menandakan status. Nah, orang yang memiliki ruang yang lebih besar itu cenderung dimiliki oleh orang-orang yang memiliki status tinggi. Nah, hak istimewa seseorang dalam memasuki ruang privasi atau personal juga memiliki hubungan dengan kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi cenderung untuk menerobos masuk ke wilayah orang tersebut. Nah, contohnya saat kita memiliki sahabat. Nah, sahabat kita ini juga memiliki hak untuk menerobos dalam masuk wilayah kita karena kita memiliki ikatan yang kuat dengan sahabat kita ini. Nah, respon terhadap invasi ruangan juga mencerminkan hubungan antara gender dan kekuasaan. Nah, laki-laki memberikan respon agresif ketika ruangannya ini diinvasi. Sebaliknya, perempuan lebih bebas dalam memberikan ruang kepada orang lain. Nah, bagaimana orang mengatur sebuah ruangan itu juga dapat mencerminkan seberapa orang tersebut menginginkan adanya interaksi terhadap orang lain. Contohnya, seseorang memiliki kantor dengan ruangan yang kecil dan ruang
ruang umumnya ini juga kecil dan memiliki banyak pintu. Nah, biasanya orang ini mencerminkan tidak menginginkan adanya interaksi kepada orang lain. Sebaliknya, jika ada orang yang memiliki kantor yang terbuka dan memiliki ruang umum yang terbuka, dia cenderung sebagai orang yang menginginkan adanya interaksi lebih banyak dengan orang lain. Nah, pasangan yang sangat bergantung satu sama lain itu memiliki ruang yang cenderung ruang bersama daripada ruang privasinya. Jadi kalau misal kita dengan suami kita, nah kita itu memiliki ruang bersama yang lebih besar daripada ruang privasi kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana kita merasa, bertindak, dan melakukan suatu perilaku tertentu. Nah, misalnya kita memberikan respon terhadap warna, rasa, bau, pencahayaan, dan arsitektur. Nah, kamar yang memiliki kursi yang nyaman itu membuat suasana relaksasi di dalam kamar. Sementara kamar dengan kursi yang kaku mendorongnya adanya formalitas. Nah, riset menyatakan bahwa mahasiswa akan lebih bisa percaya kepada dosen yang memiliki ruangan yang banyak dekorasi yang menarik. Nah, studi yang diadakan oleh Institut Rocky Mountain menemukan bahwa penambahan cahaya matahari di ruang kerja menyebabkan tingkat absensi kurang dan lebih sedikit adanya kesalahan. Banyak restoran yang menggunakan fitur-fitur untuk mengendalikan berapa lama orang bertahan pada saat makan. Nah, contohnya di kafe-kafe, biasanya ia memiliki kursi yang empuk atau menggunakan sofa, pencahayaan yang kecil, dan menggunakan lagu-lagu yang temperaturnya itu pelan atau lembut. Sedangkan restoran cepat saji seperti KFC atau McDonald's itu membuat kursinya itu keras dan pencahayaan yang terang dan menggunakan lagu dengan temperatur yang keras atau cepat. Nah, ada contoh lain seperti Feng Shui atau ini tuh penempatan sistem ruangan di Cina kuno. Nah, di Feng Shui ini mengatur perabotan rumah, objek, warna, dan dinding agar menciptakan harmonis dengan bumi. Nah, banyak prinsip Feng Shui ini yang konsisten dengan riset komunikasi nonverbal. Nah, contoh dari Feng Shui ini adalah orang Cina kuno itu meyakini bahwa jika rumah itu memiliki sebuah tangga, itu jangan sampai tangganya ini menghadap pintu luar. Nah, hal tersebut itu memiliki arti tersendiri sebagai komunikasi nonverbal. Selamat siang teman-teman, saya Grim Diandila 80/2014-053 akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan komunikasi nonverbal. Berikut beberapa cara untuk meningkatkannya. Ada memantau komunikasi nonverbal Anda, yaitu dengan cara Anda harus memahami dan membuat orang yang berbicara dengan Anda menjadi tertarik dengan cara Anda memodifikasi dan memantau semua tindakan nonverbal dalam diri Anda. Nah, sehingga Anda bisa menyampaikannya dengan jelas dan sesuai minat. Sebagai contoh, saya ingin berkomunikasi dengan si dia. Tentu saya harus mengetahui apa yang menjadi minat dan hobi dari lawan bicara saya ini. Maka setelah itu saya mengetahui minat dan hobinya. Lalu setelah itu saya memodifikasinya dengan minat dan hobi itu menjadi suatu topik agar saya bisa berinteraksi dengan dia. Berikut ada penafsiran komunikasi nonverbal orang lain secara tertarik, dengan tujuan yaitu menafsirkan komunikasi nonverbal adalah untuk mengetahui sikap dan perilaku seseorang yang akan menjadi lawan bicara kita nantinya. Setelah kita berhasil mengetahui perilaku orang tersebut, nah bisa juga melalui cara dia berbicara dan topik yang akan dibahas kepada dia seperti apa. Maka kita bisa dengan mudah mengetahui dan menafsirkan cara berkomunikasi dan orang tersebut terhadap kita. Berikut adanya kualifikasi personal.
pola nonverbal yang secara akurat mendeskripsikan kebanyakan orang mungkin tidak berlaku bagi setiap individu. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kita memberikan persepsi orang terhadap lewat tanggapan kita dalam berbicara. Sebagai contoh, kita sedang berbicara dengan seseorang, tapi orang tersebut melipat tangannya, tapi kita mempersepsikan orang tersebut bosan, tapi padahal tidak demikian. Jadi secara garis besar ini berkaitan dengan persepsi yang ada dalam diri kita. Yang terakhir ada kualifikasi kontekstual. Di sini ada signifikansi perilaku nonverbal tergantung pada konteks di mana perilaku itu muncul. Nah, saya ambil contoh, saya melihat teman saya merasa bersedih karena tim kesayangannya Barcelona dikalahkan oleh Bayern Munchen dengan skor 2-8. Nah, otomatis setelah saya melihat perilaku sedihnya teman saya ini, saya tidak mungkin akan membahas topik tersebut karena takutnya itu akan membuat dia menjadi semakin sedih. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.